Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, mengenai sifat yaitu lemah lembut. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Pagi ini kami siap belajar mengenai firman-Mu, mengenai sifat lemah lembut. Oleh karena itu, berikanlah kami hikmat untuk dapat belajar mengenai firman-Mu lebih baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menggantungkan segala harapan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat lemah lembut. Sebelum itu, kita harus menyelidiki dulu sebenarnya apa lawan kata dari lemah lembut ini. Di Alkitab disebutkan bahwa lawan kata dari lemah lembut itu adalah marah ya. Ada saat-saat di mana kita harus marah sebagai output dari perasaan atau emosi yang terdapat dalam diri kita. Tetapi kemarahan tidak dianjurkan sama sekali dalam kekristenan. Sedapat mungkin kita harus menghindarinya. Kalaupun harus marah, jangan sampai kita membiarkan kemarahan itu terus menguasai diri kita secara berkepanjangan. Firman Tuhan berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26-27. Perhatikan, ada dosa mengintip di balik kemarahan kita. Kita sangat tidak dianjurkan untuk berlama-lama marah, dan jangan lupa pula bahwa kemarahan yang kita biarkan akan menjadi lahan permainan yang sangat menarik buat iblis. Alkitab mengingatkan dalam begitu banyak kesempatan agar kita tidak membiarkan amarah menguasai diri kita. Daud mengingatkan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Panas hati kita, penuh rasa marah, hanya akan mengarahkan kita masuk kepada berbagai kejahatan yang nanti akan menyusahkan kita juga. Sementara dalam pengkhotbah kita bisa melihat ayat lainnya yang berbunyi, janganlah lekas-lekas marah dalam hati kita, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut di muka bumi ini. Seperti kata Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hanya orang-orang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi. Orang lemah lembut adalah orang yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan, mau menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam rencana Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Apakah itu dalam pikiran, perbuatan, perasaan, dan perkataan kita? Semua kita serahkan sepenuhnya ke dalam tuntunan Roh Kudus. Salah satu contoh orang yang dikatakan lemah lembut adalah Musa. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di bumi. Bilangan pasal 12 ayat 3. Bayangkan pergumulan emosional yang dihadapi Musa dalam memimpin bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk ini terjadi selama 40 tahun. Itu tentu tidak mudah. Disindir, dihina, dilawan, itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Meski bangsa yang dipimpinnya itu sudah berulang kali menyaksikan langsung bagaimana Tuhan menyertai mereka secara nyata. Tetapi Musa menahan diri sekian lama untuk tidak marah. Menahan diri agar tetap lemah lembut memang tidak mudah. Berbagai situasi dan kondisi bisa dengan cepat membuat amarah kita meluap. Ada begitu banyak orang yang sulit di sekitar kita yang akan terus memprovokasi kita melalui perkataan ataupun perbuatan. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita tidak terpancing dan tetap tenang. Miliki hati yang sepenuhnya berpegang pada Tuhan. Miliki hati yang lemah lembut, yang siap dibentuk. Dan cepat atau lambat dunia akan melihat bahwa ajaran kasih dalam kekristenan mampu membawa perbedaan ke arah yang lebih baik.
Hari ini kita telah belajar menjadi pribadi yang lemah lembut dan penuh kasih adalah sikap yang harus dimiliki orang percaya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat menerapkan pribadi atau sifat yang lemah lembut ke dalam diri kita. Sekian renungan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Yesus. Hari ini kami telah belajar mengenai bagaimana lemah lembut untuk tidak lekas marah dan untuk mengelola emosi kami. Oleh karena itu, berikanlah kami hikmat untuk dapat belajar lemah lembut seperti sifat yang Engkau miliki. Terima kasih atas firman hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami, sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus. Amin.